Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talanova Valentino, perwakilan dari kelas Sistem Komputer 181. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, dan yang akan saya mempresentasikan yaitu sistem operasi yang diampu oleh dosen Bumaya. Di sini yaitu kita mengenalkan tentang sistem operasi. Pendahuluan. Tanpa perangkat lunak atau software, sebuah komputer sebenarnya hanya sekumpulan besi yang tidak berguna. Dengan software, sebuah komputer dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah data, dan mendapatkan kembali informasi yang telah disimpan, dan menemukan kesalahan dalam program. Apakah pengertian sistem operasi? Sistem operasi yaitu suatu program yang bertindak sebagai penengah antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Tujuan sistem operasi yaitu eksekusi program pengguna dan membuat pemecahan masalah pengguna menjadi lebih mudah, membuat sistem komputer menjadi nyaman digunakan. Yang kedua yaitu menggunakan perangkat keras komputer dengan cara yang efisien. Nah, di sini ada skema sistem operasi yaitu hardware, software, dan firmware. Di sini hardware yaitu perangkat keras, software yaitu perangkat lunak, dan firmware itu adalah penggunanya. Hardware tidak mungkin cuma hardware saja, pasti juga membutuhkan software dan firmware. Begitu juga dengan software, harus membutuhkan hardware dan firmware. Nah, di sini kita harus menjadi satu berkesinambungan untuk bisa menggunakan komputer. Fungsi sistem operasi yaitu resource alloc control, yaitu mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Yang kedua yaitu kontrol program, mengendalikan eksekusi program-program. Yang ketiga kernel, suatu program yang bekerja terus-menerus yang merupakan inti dari sistem operasi. Selanjutnya yaitu sasaran sistem operasi. Sistem operasi yaitu mempunyai 3 sasaran, yaitu kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi. Kenyamanan yaitu membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman, dengan artian yaitu dengan tidak mudah panas komputernya atau laptopnya, dan setiap kita menggunakan komputer itu tidak merasa seperti buffering atau kadang sering saja blue screen, yaitu bisa dibilang nge-lag dalam komputernya. Maka dari itu setiap dari produsen, entah itu Microsoft atau Apple, saling pengen unggul lah dalam sistem operasi, yaitu agar membuat kenyamanan pada penggunanya. Efisien yaitu sistem operasi mengefisienkan penggunaan sumber daya sistem komputer. Efisien dalam arti di sini kita harus ya sebisa mungkin dengan menggunakan sistem operasi yang kita pilih, entah itu Windows 7, Windows 8, atau Windows 10, dapat kan pekerjaan kita dalam menggunakan sistem komputer. Yang ketiga yaitu mampu berevolusi. Sistem operasi harus dikembangkan sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan dan pengujian. Lanjut, yaitu kemampuan sistem operasi. Sistem operasi merupakan bagian dari software komputer yang berperan sebagai interface atau penghubung antar aplikasi user, hardware komputer, dan software komputer. Karena itu, sistem operasi harus memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai koordinator,
guardian, gatekeeper, akuntan, dan server. Koordinator yaitu menyediakan fasilitas sehingga instruksi yang kompleks dapat dikerjakan dalam tingkatan tertentu. Guardian memiliki akses kontrol untuk melindungi file dan mengadakan restriksi terhadap writing, executing data dan program. Dan untuk gatekeeper mengendalikan siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer tersebut. Yang keempat yaitu akuntan, menjaga kerja CPU, penggunaan memori, termasuk media penyimpanan. Yang kelima, server, melayani aplikasi yang dibutuhkan oleh Azure. Nah, di sini dari sini kita juga bisa melihat tentang sejarah sistem operasi dari tahun 1954. Sistem operasi pertama kali digunakan untuk komputer hingga sekarang yaitu Windows 10. Nah, di sini ada sejarah sistem operasi generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, serta generasi keempat. Generasi pertama yaitu tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua 1955 sampai 1965. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Generasi keempat 1980 sampai saat ini. Nah, di sini awal 1960-an ada dua jenis komputer, yaitu IBM 1401 dan 7094. Nah, di sini awal 90-an itu 1960-an itu kedua sistem jenis komputer itu ada kesulitan tentang perawatannya. IBM memberikan solusi dengan sistem 360 yang bisa disebut dengan OS 360. Tahun 1974, Intel membuat prosesor 8080. Sistem operasi pada PC yaitu CP/M, DOS, MS-DOS, dan ZenX. Nah, banyak jenis sistem operasi yang bisa digunakan antara POSIX, Unix, MS-DOS, MS-Windows, Linux, Apple, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak sistem operasi dan sistem operasi yang interface dengan Azure, yaitu menggunakan teks, DOS, yaitu DOS, POSIX, dan Linux. Nah, DOS dan Linux itu cara masuknya menurut saya unik, yaitu dengan kita harus mengetik terlebih dahulu. Nah, sedangkan itu ada juga kontaknya dengan menggunakan GUI, Graphical User Interface, seperti MS Windows dan Linux. Linux bisa berbasis teks dan bisa berbasis GUI. Nah, sedangkan yang sering kita gunakan, yang sering kita temui adalah Windows. Kalau Windows kan gampang, tinggal kita menunggu beberapa detik saja, nanti sudah masuk ke sistem operasinya. Nah, sistem operasi berbasis teks artinya user berinteraksi dengan sistem dengan perintah-perintah berupa teks. Misalnya kita mau membuka MS Word, kita harus ketik dulu MS Word, dan masih banyak lain. Lain halnya dengan sistem operasi berbasis GUI. Pada sistem ini, Azure dapat berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar atau simbol, dan tentu hal ini akan memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Itulah sebabnya mengapa sistem operasi yang berbasis GUI seringkali disebut user-friendly. Nah, contohnya seperti ini GUI. Kita akan menggunakan misalnya WhatsApp atau browser atau membuka folder lebih gampang. Kalau dengan teks yaitu harus mengetik dahulu, itulah yang membuat kita tidak nyaman. Nah, di sini ada perkembangan antarmuka GUI. Pada tahun 1960-an, Doug Engelbart menemukan GUI. Xerox PARC mengadopsi konsep GUI. Steve Jobs mengembangkan interface GUI pada komputer Apple. 1980, Microsoft berubah menjadi MS Windows. Seri Windows yaitu pada saat itu NT, Windows NT, Windows 2000.
dan Windows ME. Windows NT oleh David Cutler, desainer VAX VMS. Berdasarkan ASR yang dapat dilayani sistem komputer, sistem operasi dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu berdasarkan jumlah ASR, jumlah instruksi. Jumlah ASR single dan multi user. Sistem operasi untuk single yaitu sistem operasi yang dapat melayani seorang ASR pada saat yang bersamaan. Yang masuk dalam kelompok ini diantaranya adalah DOS, Windows 3X, dan Windows 9X. Multi-user sistem operasi yang dapat melayani lebih dari satu user pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh adalah Windows NT, Unix, Linux. Nah, jumlah instruksi. Sistem operasi juga dikelompokkan menurut jumlah instruksi dan mampu dijalankan pada saat bersamaan. Yang pertama, multitasking. Sistem operasi yang hanya mampu menjalankan satu buah instruksi pada saat bersamaan, yaitu contohnya DOS. Multitasking. Sistem operasi yang dapat menjalankan lebih dari satu instruksi pada waktu bersamaan. Contohnya ini, kita membuka PowerPoint, membuka folder, dan ini membuka untuk merekam. Nah, inilah kehebatannya Windows. Bisa dibuat untuk membuka sistem satu instruksi secara bersamaan. Berbagai sistem operasi, mainframe operating system, server operating system, multiprocessor operating system, personal computer operating system, real-time operating system, embedded operating system, smart card operating system. Mainframe operating system yaitu berukuran ruangan. Orientasi permasalahan banyak job. Ada 3 macam layanan: batch processing, klaim asuransi, transaction processing, reservasi tiket, dan time sharing, query database besar. Contoh ini OS 390 dan 360. Server operating system. Server dapat berupa PC yang sangat besar, workstation, mainframe. Melalui banyak user, jenis layanan, file service, print service, web service, Unix, Windows 2000, dan Linux contohnya. Multiprocessing operating system. Koneksi beberapa CPU pada suatu sistem tunggal disebut komputer paralel, model komputer multiprosesor. Dibutuhkan sistem operasi khusus. Seringkali merupakan variasi dari sistem operasi server dengan fitur khusus untuk komunikasi dan konektivitas. PC operating system menyediakan antarmuka yang bagus untuk memakai tunggal atau single ASR. Umumnya digunakan untuk word processor, spreadsheet, internet. Contoh, Windows 98 atau 2000, Macintosh, dan Linux. Real-time operating system. Karakteristik waktu sebagai parameter penting. Contoh, pada sistem kendali induksi, mengontrol real-time mengumpulkan data proses produksi. Pengendalian pesawat terbang, VxWorks, QNX, contohnya. Embedded operating system. Sistem yang semakin kecil. Laptop atau PDA, personal digital assist. MD system. Embedded system dioperasikan pada komputer yang mengendalikan perangkat yang tidak dianggap sebagai komputer, misalnya televisi, oven, microwave, telepon seluler. Sifat penting seperti sistem real time, keterbatasan ukuran, memori, power. Contohnya Palm OS, Windows CE, Symbian. Nah, yang terakhir yaitu smart card operating system. Sistem operasi terkecil beroperasi pada smart card. Smart card yaitu perangkat berukuran kartu kredit yang berisi chip CPU menggunakan pembayaran elektronik. RAM pada smart card berisi Java Virtual Machine atau JVM. Ini adalah pengenalan tentang sistem operasi. Yang kedua yaitu
pengawalan DOS. Nah, di sini akan menjelaskan tentang sejarah DOS, perintah internal DOS, perintah eksternal DOS, membuat direktori, dan yang terakhir perintah pada file batch. Nah, di sini sejarah DOS. Versi DOS pertama dibuat oleh Microsoft Corporation. Hak cipta oleh IBM Corp. Kemampuan terbatas dan sederhana. Yang kedua yaitu DOS 2.0 dikeluarkan pada Maret 1983 bersama munculnya PC atau XT. Diperbaiki menjadi versi 2.10 karena versi 2.0 terdapat bug atau beberapa kesalahan. Akhir tahun 1983, Microsoft mengeluarkan versi MS-DOS 2.11 dengan ada perintah country untuk mereset tanggal dan waktu. Yang ketiga yaitu DOS 3.0. Seiring munculnya komputer PC-IT tahun 1984, pemakaian disk drive kapasitas 1,2 MB, pemakaian disk memori disebut virtual disk atau RAM disk. Selanjutnya itu DOS 3.1 keluarkan pada Maret 1985. PC-DOS 3.1 dan MS-DOS 3.1 dikeluarkan oleh IBM dan Microsoft. Kelebihan versi ini mendukung pemakaian sistem jaringan komputer atau network. DOS 3.2 dikeluarkan pada tahun 1985 oleh IBM untuk mendukung sistem komputer jajing atau laptop. Mampu memanfaatkan disk drive ukuran 3,5 inch ukuran 720 kilobyte. DOS 3.3 dikeluarkan pada tahun 1987. Kemampuannya dapat mengakses hard disk sebanyak 30 MB. Bersaing dengan sistem operasi yaitu OS 2, sistem operasi 2. Nah, di sini sejarah DOS yang masih DOS 4.0 keluar tahun 1988, DOS 5.0 muncul 1991, DOS 6.0 hingga DOS under Microsoft Windows atau DOS 7.0 ke atas. Nah, di sini secara tidak langsung perkembangannya mulai terlihat. Beberapa utilitas MS-DOS: drive space, scan disk, smart drive, dan defrag. Memulai DOS dan proses booting. Proses booting atau menyalakan komputer ada dua macam, yaitu full boot. Proses booting pertama kali saat power komputer belum dinyalakan atau ditekan tombol reset. Yang kedua yaitu warm boot, yaitu proses booting yang dilakukan pada komputer masih menyala. Cara tekannya Ctrl Alt, Ctrl dan Del. Nah, tampilan DOS seperti ini pertamanya. Maaf sudah sedikit suaranya terganggu, yaitu masih hujan. Seperti ini perintah internalnya. Seperti ini mengganti tanggal untuk date, time untuk mengganti jam, var melihat versi Windows, prompt mengganti prompt DOS seperti kayak ini. Perintah copy seperti kayak ini. Perintah internal del untuk menghapus file. Rename untuk mengganti nama file. Tab untuk melihat isi file. Ini perintah eksternal DOS. Format, label, check disk untuk memeriksa disk. Nah, ini untuk membuat direktori, yaitu ND untuk membuat direktori baru, CD berpindah direktori,
LG menghapus direktori. Nah, ini untuk delete menghapus direktori hingga ke subdirektori. DOS key untuk merekam perintah yang dijalankan. Nah, seperti inilah pengenalan DOS. Sedikit rumit, lebih enak memakai Windows seperti ini. Tapi tergantung penggunanya masing-masing. Jika memang sudah bisa mengendalikan DOS, ya bisa dibilang enak. Kalau untuk generasi seperti saya ini, lebih diuntungkan menggunakan Windows. Lanjut. Sini ada perintah internal. Perintah copy, type, delete, rename. Pendahuluan. Perintah internal. Pentingnya penggunaan perintah copy, type, delete, rename. Perintah copy digunakan untuk mengcopy suatu atau beberapa file bentuk perintah copy. Contohnya copy nama file, extract nama file, txt keterangan, nama file 1.txt, nama file yang di copy, draft tujuan hasil copy, nama file 2.txt, nama file hasil copy. Jika nama file hasil copy tidak tertulis, maka nama file hasil copy akan disamakan dengan nama file yang di copy pada satu direktori. Tidak boleh ada dua yang nama yang file. Perintah type untuk menampilkan isi file bentuk perintah file seperti ini. Type nama file .txt. Perintah rename atau ren digunakan untuk mengganti nama atau satu atau beberapa file. Bentuk perintah rename seperti ini. Keterangannya, nama file 1, file yang namanya diganti, nama file 2, nama file pengganti. Perintah ren tidak mengubah jumlah file dan batch free. Ketentuan, nama file yang diganti harus ada di drive yang aktif. Nama file pengganti harus tidak ada di drive yang aktif. Untuk mengganti beberapa nama file, gunakan karakter bintang atau tanda tanya. Perintah delete atau del untuk menghapus suatu atau beberapa file. Bentuk perintah delete nama file .txt. Keterangan nama file, nama yang akan dihapus. Perintah del akan mengurangi jumlah file dan menambah jumlah byte free. Ketentuan, nama file yang mau dihapus harus ada di drive yang aktif. Untuk menghapus beberapa file, menggunakan karakter bintang atau tanda tanya. Nah, ini untuk perintah internal. Selanjutnya yaitu masuk ke sistem operasi Windows. Pendahuluan. Seperti yang dibilangkan tadi, sistem operasi Windows sudah berbasis GUI. Diperkenalkan oleh Microsoft, diawali dengan Windows 3.1, Windows 95, 98, ME, XP, dan Vista. Keunggulannya, pengoperasian mudah dan menyenangkan dibanding DOS. Seperti tadi, DOS adalah kalau misalnya mau menggunakan atau memerintah harus diketik terlebih dahulu. Sedangkan kalau menggunakan Windows, kita tinggal melihat ikonnya mana yang akan dituju. Jika sudah yang dituju, silahkan diklik dan akan dipermudah. Dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, seperti contohnya seperti ini. Membuka langsung secara bersamaan. Penamaan file bisa mencapai 255 karakter. Nah, bahasa plug and play, asal profile. 1. Cara mengaktifkan komputer. Sepertinya sudah pada tahu semua, dengan gampang sekali dengan menekan tombol power pada CPU. Tunggu beberapa saat untuk proses. Setelah selesai, tampil desktop Windows. Nah, seperti kayak gini. Nah, cara mengakhiri komputer yaitu klik tombol start, terus pilih turn off atau shutdown. Elemen-elemen dasar Windows seperti ini. Ini icon, ini folder, ini shortcut, nah, dan masih banyak lagi. Cara membukakan
cara membuka program aplikasi. Klik start, langsung akan membuka programnya. Apa saja yang kita butuhkan. Nah, jika menggunakan Windows tidak penuh layar, maka dapat menu Maxim. Jika Windows dalam keadaan penuh layar, maka dapat menu Restore. Nah, di sini saya akan menerangkan lagi tentang settingan desktop. Nah, desktop properties. Pada area desktop, klik kanan mouse, pilih properties. Di sini kita akan mengganti sebuah tema atau ibaratnya kayak di handphone wallpaper lah. Kita akan mengganti wallpaper. Pilih file, pilih gambar yang akan kita inginkan lah. Nah, seperti ini. Ini bisa disetting dulu, displaynya bagaimana, stylenya gimana, colornya smooth atau gimana, resolusinya, size-nya. Nah, ini sub menunya. Bisa kita setting semuanya pada komputer kita. Ini, custom desktop icon. Sebelum ada perubahan seperti ini, klik start, tombol panel, muncul pick kategori, pilih average and themes. Nah, di bawah quick text, pilih change the desktop background. Seperti ini. Lanjut. Muncul desktop item, klik tombol change icon, pilih gambar yang diinginkan setelah diklik tombol browse. Lihat kembali desktop, maka tambahan icon pada desktop akan berubah seperti ini. Ya, ini cara menyeting desktop ya, atau ibaratnya untuk mengganti-ganti lah pada bagian depan. Ya, sekian dari saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Tetap jaga kondisi, stay healthy, tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.